Assalamualaikum, halo para pejuang dapur. Nah, itu sapaan baru untuk teman-teman supaya selalu semangat di dapur ya. Mau berkreasi apa saja, pokoknya harus semangat. Kali ini saya akan bahas seluk-beluk, kutak-kutik semua tentang sup. Siapa yang suka? Pasti banyak yang suka ya. Tapi jangan lupa untuk selalu support dengan cara like and subscribe YouTube channel Emi Resna saja. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama udah pasti siapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Karena kalau semuanya udah prepare, kita gampang untuk eksekusinya. Ada bawang putih dan bawang bombay saya cincang, saya tambahkan rosemary dan juga sedikit oregano. Kemudian ada wortel, ini juga saya pakai food processor tapi tidak terlalu lama supaya tetap ada tekstur ya. Serta untuk jagung, ini juga udah direbus dan dipipil seperti ini. Kalau mau pakai yang versi beku boleh, tinggal ditowing aja sampai pada suhu ruang ya, nanti baru bisa dipakai. Tapi saya tidak pakai buncis ya, hanya wortel sama jagung aja. Oke, kita tumis dulu. Ini saya pakai margarin dan juga butter. Kita tumis yang tadi ya, ada bawang putih sama bawang bombay sama rosemary dan juga sedikit oregano. Ini supaya aromanya jadi enak gitu ya. Ditumis aja sampai aromanya mau wangi dan juga agak layu. Nah, nanti yang kedua kita masukkan ayam. Saya pakai dada ayam yang sudah di fillet dan dipotong kotak-kotak kecil gitu ya. Jadi nanti kita masukkan setelah bawang bombaynya ini dan bawang putih menjadi harum. Nah, ini dia, masukin aja. Di tahapan ini saya belum menambahkan kayak garam atau mau pakai seasoning yang lain, jadi tidak pakai itu dulu ya. Nanti kita akan seasoning ketika sudah ada di panci seperti itu. Kemudian ini tidak usah menunggu sampai matang, masukkan sayurannya tadi ya, wortel dan juga jagung. Nah, posisi di sampingnya di kompor sebelah itu saya sudah merebus yang bahan kuahnya. Jadi ada campuran susu dan juga air. Itu nanti kita tinggal masukkan yang kita tumis ini. Posisinya kan tidak terlalu matang ya, jadi nanti dia akan matang ketika direbus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sekali lagi tidak perlu sampai matang banget. Kita nanti akan langsung masukkan ke dalam campuran kuahnya. Nah, di kuahnya sendiri saya selain menambahkan susu cair, saya tambahkan susu bubuk juga untuk develop rasa. Dan juga saya beri taburan ekstra, itu adalah parsley atau peterseli kering gitu ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, untuk mengentalkan tunggu sampai mendidih dan matang, koreksi rasa, tambahkan garam, seasoning, lada bubuk, pala yang diparut. Kalau sudah, setelah rasanya cocok dan oke, bisa dikentalkan dengan maizena yang dilarutkan gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung setting ke aluminium foil. Untuk aluminium foil, teman-teman bisa memperhatikan adalah bagian atasnya. Usahakan jangan memilih yang runcing. Runcing itu takutnya nanti dia malah merobek pastry-nya dalam proses pemanggangan ya. Jadi pilih yang seperti ini, atau kalau mau yang ukuran lebih kecil itu juga ada. Jadi pertimbangan faktor selain harga juga ketinggian aluminium foilnya. Pokoknya sesuaikan dengan target marketnya teman-teman, sesuaikan dengan harga yang mau dijual seberapa. Ini saya tambahkan daun bawang yang diiris dan juga smoke beef itu di luar, jadi dia tidak masuk ke dalam adonan gitu ya. Dia nanti akan ikut matang ketika proses pemanggangan. Selanjutnya kita akan mulai menutup supanya dengan puff pastry. Saya pakai kulit pastry yang udah jadi, tapi monggo kalau teman-teman mungkin mau bikin yang versi homemade silahkan. Nah, ini cara kami melipatnya seperti ini. Ini saya dibantu oleh suami ya. Jadi kalau tangannya kurang lentik itu berarti bukan tangan saya. Lipat begini sampai menutup ke semua bagian. Agak ditekan ya, tapi jangan terlalu heboh supaya tidak lepas. Di tahapan ini jangan lupa kita sudah mulai panaskan oven ya. Selanjutnya udah seperti ini, kita akan siapkan bahan olesan. Adalah telur, saya beri tambahan susu cair. Kemudian juga siapkan juga keju yang sudah diparut. Ini saya pakai parut yang parutan yang lebih besar dari biasanya, jadi harapannya dia tidak akan mudah gosong ya, kayak gitu.
Oke, langsung aja kita oles seperti ini. Ini juga harus gercep ya teman-teman, karena teksturnya kulit pastry itu kena suhu udara tuh biasanya suhu ruang, itu dia akan mudah untuk kayak jadi lembek gitu ya, akan sangat lentur sekali. Nah itu juga nanti kalau teman-teman terlambat memanaskan oven juga nanti ngaruh dengan hasil pemanggangannya. Kemudian setelah dioles kuning telur yang dikasih susu, berikan topping yaitu keju parut. Ini sesuai selera ya, mau banyak banget boleh, mau secukupnya juga boleh. Dan taburkan adalah oregano bubuk. Tidak usah terlalu banyak, hanya untuk develop aromanya aja gitu ya. Nah kalau sudah, kita langsung masukkan ke dalam oven. Nanti permainan suhunya nanti saya akan share di belakang ya, tapi karena ada perbedaan mau hasil yang bagaimana gitu ya. Kalau untuk kali ini saya pakai suhu atas itu 200 derajat, suhu bawahnya adalah 220 derajat gitu. Oke, kita oven dulu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit itu kalau base time-nya menurut saya sih di atas 20 menit ya. Jadi antara 22 sampai 25 kayak gitu. Setelah supanya matang, kita langsung oleskan dengan butter yang unsalted ya. Jadi ini tujuannya untuk menguji kelembabannya, kemudian memberikan tampilan yang glossy, dan yang paling penting adalah untuk layering aroma. Jadi aroma itu akan membuat pelanggannya teman-teman merasa langsung mencium aroma yang enak gitu, begitu mereka membuka kemasannya gitu kan. Nah itu penting karena kita di bisnis kuliner biasanya memang bermain dari visual, dan juga yang paling penting adalah rasa gitu ya. Nah kemudian untuk settingnya, untuk pengemasan saya hanya pakai dus biasa seperti ini. Ketika mau memasukkan itu jangan semua dikunci ya, jangan semua di stapler, tapi ada bagian yang kita biarkan terbuka. Ini supaya memudahkan ketika mau memasukkan supnya gitu ceritanya. Jadi nanti akan seperti ini, terus tinggal kita tambahkan sendok, dan juga biasanya ada saus sambal yang saset gitu. Kira-kira itu. Tampilkan yang menarik supaya jualan teman-teman juga jadi makin laris. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tips and trick. Nah, kenapa supaya ada yang melenuk, ada yang nggak melenuk? Tahu melenuk ya, melenuk itu menggelembung gitu. Contohnya kayak gambar ini nih. Satunya yang A itu bulat menggelembung, satunya flat. Bedanya apa sih? Untuk dapetin hasil seperti gambar A itu pakai krim sup yang masih panas, tapi suhunya hanya 220 derajat yang api bawah. Api atasnya sama ya, 190 sampai 200. Nah, nanti setelah tercapai 10 menit turunin ke 200 derajat. Kalau pengen hasil seperti gambar B, itu pastry-nya lebih renyah, krim supnya dingin, tapi suhunya harus mulai dari 230 derajat, terus turunin ke 200 setelah tercapai 10 menit. Gitu ya. Terus gimana cara handle kalau orderannya banyak? Yang pertama adalah alhamdulillah kita bersyukur ya dapat orderan banyak. Nah teman-teman harus bisa kuasai time managementnya dengan cara misalnya gini, satu kali batch itu perlu waktu berapa lama, dari mulai masukin supnya, kemudian pasang pastry-nya sampai selesai finishing oven, itu nanti dihitung. Kayak misalnya pakai oven deck itu bisa muat sekali batch itu bisa 32. Kalau sampai 300 porsi berarti butuh 10 kali gitu ya. Nah itu harus diperhitungkan supaya teman-teman bisa selesai tepat waktu. Nah jangan takut dengan nanti zupanya dingin dong. Itu enggak masalah, karena ketika di tempat acara itu kita bisa hangatkan. Karena sebenarnya asalkan pastry-nya sudah renyah, udah kokoh gitu ya, itu tinggal diangetin di teflon tanpa air, itu bisa banget. Selain itu untuk storage-nya atau penyimpanan, teman-teman pakai loyang yang tingginya di atas zupanya. Jadi nanti ketika ditumpuk itu aman, mau di pengiriman juga aman kayak gitu. Sama saya biasanya kasih plastik gitu ya untuk melapisi per masing-masing loyang. Jadi tidak akan kena debu atau apa. Kita menjaga dari segi hygiene-nya gitu ya. Kira-kira itu sih jawaban dan solusinya. Nah ini beberapa yang kami biasanya ada orderan untuk acara itu. Nah kita panasin cuma pakai teflon biasa, jadi disajikannya bisa hangat. Yang penting ketika proses mengovennya itu kulitnya sudah kokoh dan udah renyah, itu pasti aman ketika menghangatkan.
Nah, bisa juga disajikan krim sup dengan pastry yang terpisah. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Nanti kita diskusi ya. Sampai jumpa.